baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bahan kisi-kisi kita untuk persiapan ujian PTS kita tahun ajaran 2020-2021. Pada soal nomor 1 ini, di sana dicerita tentang persamaan gas ideal, di mana dari data soal ini diberitahu bahwa prosesnya adalah isotermis. Maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Isotermis, isotermal, maka nilai T ini coret ya. Maka P1 nya itu adalah, kita misalkan P1 bernilai P, lalu ternyata volumenya diperkecil katanya, berarti P2 nya menjadi diperkecil setengah dari V, lalu P2 nya itu yang ditanya, V1 nya kita misalkan V. Kita masukkanlah datanya, P1 nya P dikalikan dengan V1 adalah V, sama dengan P2 nya sama dengan yang ditanya, lalu V2 nya adalah setengah V. Dicoretlah nilai V nya kan, maka P2 itu menjadi, ini kan per ini 2P. Itulah penyelesaian soal nomor 1. Untuk nomor 2 ini sama juga seperti soal nomor 1, cuman caranya dia pakai data, dimana P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Di sini suhu awal berarti T1 nya ditambah T1 tambah 127 tambah 273, jadi 300, ini jadi 400. Lalu tekanan awalnya 1, lalu volumenya menjadi 0,1, volume awalnya 0,1 sama dengan P2 nya tekanannya kedua menjadi 10 ya. Lalu suhu akhirnya 427 tambah 273 berarti 700 ya. Oke, berarti yang belum ada adalah P tekanannya udah ya, volume 2 nya yang belum ada. Baik, ini bisa kita coret. Ini jadi 1 per 400 ya. Ini kan 10 pangkat minus 1 per 40 sama dengan 10 dikali P2 per ujung. Oke, ini jadi 400, maka nilai P2 kali silang ya, 7 per 400. Itulah volume 2 nya ya. Di sini ada juga materi tentang persamaan gas ideal. Kita berangkat dari P1 per T1 sama dengan V2 per T2, dimana rho sama dengan massa per volume, sehingga volume itu bisa kita ganti menjadi massa per rho. Maka P1 dikali massa per rho 1 per T1 sama dengan P2 massa per rho 2 per T2. Ini kita coret. Volume ini nilai tekanan awal P per ini jadi ke bawah ya, rho 1 dikalikan dengan T1 suhu awalnya bernilai T sama dengan P2 nya menjadi 4P, lalu per rho 2 menjadi di bawah, lalu ini 0,1 T. Kita coretlah P nya, coret juga T nya, jadi 4 rho 1 sama dengan 0,1 dikali rho 2, berarti rho 2 sama dengan 0,1 4 dikali rho 1 per 0,1 sama dengan 4 dikali 10 rho 1, maka rho 2 itu adalah 40 rho 1.
Baik, kita lanjut untuk ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini kita pakai rumus daripada energi kinetik, di mana EK sama dengan 3/2 K dikali T. T 3/2 K itu adalah bilangan tetapan Boltzmann, 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikali T. Ini dirubah ke dalam Kelvin, tambah 273, ini berarti 600 ya, 600. Kalau kita kalikan nanti semua diperolehlah hasilnya itu adalah 1242 kali 10 pangkat minus 23, atau 1,242 kali 10 pangkat negatif 20 jadinya ya. Itu dia. Baik, untuk soal nomor 5 ini perbandingan ya. EK1 berbanding dengan EK2. 3/2 KT per 3/2 KT. C12 1, T1 T2. Ini coret. Lalu di sini dia minta berapakah kenaikan energi kinetik ketika suhu dinaikkan menjadi kenaikannya ya. Berarti T2 nya T1 nya lo ya, 327 berarti 600 kalau ke Kelvin. Ini 900. Coret dapatlah sama-sama bagi 3. 2/3. Berarti EK2 itu sama dengan kali silang lah. EK2 sama dengan 3 EK1 per 2. Berarti berapa dia mengalami perubahan? Berarti delta EK nya adalah 3/2 EK1 dikurang EK1 sama dengan 1/2 EK1. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 6. Ayo, berbicara soal nomor 6, kita akan melihat nanti adalah hubungan antara dia pembahasan tentang kecepatan daripada gas. Kita sudah pahami bahwa rumusnya itu sama dengan akar dari 3 RT per M. Jadi kalau kita hanya berubah terhadap suhu, berarti V1 per V2 cukup kita tuliskan akar T1 per akar dari T2. Berarti dari sini bisa dikatakan nanti untuk menentukan besarnya kita gabungkan aja gini. Jadi T1 per T2 akar dari awalnya T ini, akhirnya 36T. Coret nantinya akar dari 1/36 berarti 1/6. Apa hitung 1/6? V1 per V2 berarti V1 nya kan 100 per V2 sama dengan 1/6, berarti V2 adalah 6 dikali 100, 600 meter per sekon. Oke ya, bisa. Baik, kita lanjut ke permasalahan berikut untuk soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini hampir sama konsepnya dengan apa yang kita lihat di soal nomor 6. Ya, dasarnya jelas. Di sini jelas ada kata untuk kecepatannya sama. Kecepatan siapa? Ada 2 gas diceritakan di sana. Yakni kecepatan si hidrogen dan nitrogen. Berarti V si hidrogen per V si nitrogen itu sama dengan akar dari, ya kalau kita lihat datanya nanti yang berubah adalah suhu dan massanya. 3 RT per massa daripada hidrogen per akar dari 3 RT, ini T hidrogen ya, ini T nitrogen, massa daripada nitrogen. Jadi yang di atas hidrogen, yang di bawah nitrogen. Ini karena sama, ini juga kita coret 3R nya.
Yang tinggal adalah akar-akar dikuadratkan habis ya. Berarti Tn per Mn sama dengan, ayo, tinggal di sini apa? TH hidrogen per massa hidrogen. Dari data di soal diceritakan bahwa massa molekul nitrogen berarti Mn yang ini adalah 4 kali massa nitrogen 4 kali massa daripada hidrogen. Oke, lalu berikutnya dengan demikian suhu nitrogen di sini adalah suhu nitrogen 124, berarti T hidrogen per M hidrogen. Ini coret, berarti 124 itu per 124 per 4 itulah T daripada hidrogen. Berapa T hidrogen? 124 dibagi 4 itu 124 dibagi 4 itu adalah T hidrogen menjadi 31 Kelvin. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berbicara untuk soal nomor 8 ini, kita akan melihat materi usaha ya, usaha. Dimana usaha itu sama dengan P delta V. Tapi yang ditanyakan P nya, berarti W per delta V. Delta V nya itu adalah V2 dikurang V1. V2 nya 0,7, V1 nya 0,2, diperoleh 0,5. Sudah, maka W nya berapa? Ini W nya 40 kali 10 pangkat 5 per delta P nya 5 kali 10 pangkat minus 1 kan. Ini coret jadi pangkat dapat 8, pangkat minus naik berarti 8 kali 10 pangkat 6 dalam satuan Pascal. Bisa ya. Baik, untuk soal nomor 9 sama juga usaha sebenarnya. Usaha sama dengan P dikalikan dengan delta P. Tetapi dari data ini kita cari dulu nanti V2 nya, karena hanya V1 dikasih tahu. Pada proses isobarik kita belajar isobarik. Pada isobarik apa dikatakan? Bahwa nilai P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Barik berarti tekanannya selesai. Tinggallah nilai daripada V1 4. Suhu awal 127 tambah 273 itu sama dengan 400 ya. Sama dengan. Lalu suhu akhir itu, ini P2 nya yang mau kita cari, 327 ditambah 273 600 ya. 600 ya. Coret, tinggallah P2 nya menjadi 6 meter pangkat 3. Maka W sama dengan P nya, ini tekanannya 4 kali 10 pangkat 5 dikali P2. P2 nya adalah 6 dikurang 4 berarti 4, 6 kurang 4 itu 2 kali 4 itu 8 kali 10 pangkat 5 dalam satuan Joule. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikut, soal nomor 10. Berbicara nomor 10 itu adalah usaha pada adiabatik, dimana pada isotermal ya, dimana rumusnya adalah N dikali R dikali T logaritma natural P2 per P1. Banyak molnya adalah 2 mol, berarti 2. R nya tetap, T nya dalam satuan T. Ln volumenya menjadi 5 kali, berarti Ln volume akhirnya 5V, volume awalnya V, coret. Jadi soal ini sebenarnya ada bentuk persamaan, dibilang ya 2RT logaritma 5. Inilah hasilnya untuk soal nomor 10. Kita lanjut ke soal nomor 11, ini yang panjang jalannya ya. Berbicara untuk soal nomor 11, ini adalah proses adiabatik. Pada persamaan adiabatik kita telah belajar bahwa nilai P1
dikalikan dengan V pangkat Laplace sama dengan P2 pangkat Laplace. Lalu kita minta perbandingan P2 per P1. Masukkanlah datanya. Oke, kalau P2 per P1 berarti P1 ya, P1 pangkat Laplace per P2 pangkat Laplace, atau disatukan aja pangkatnya ya, menjadi P1 per P2 pangkatkan dengan Laplace. Nah, itu dia. Kita masukkanlah datanya. Datanya dimasukkan, berarti P2 per P1 sama dengan V per P2 nya adalah 1/8 V per 8 dikuadratkan, bukan dikuadratkan ya, pangkat Laplace. Oke, menjadi P2 per P1 sama dengan 8. Berapa Laplace nya? 5/3. Berarti penulisan lain P2 per P1 itu sama dengan apa? Akar pangkat 3 8 pangkat 5. Berarti 8 pangkat 3 akar pangkat 3 dikali akar pangkat 3 8 pangkat 2, begitu kan? Ini coret, dapatlah 8. 8 pangkat 2 itu kan 16. 16 itu bisa kita coba menjadi 8 pangkat 2 itu kan 64. 64 itu bisa kita ubah menjadi akar pangkat 3 lalu 2 pangkat 6. Maka dapatlah nanti 2 pangkat 6 pangkat di pangkat 3 kan, itu bentuk lainnya kan bisa diusul akar pangkat 3 3 pangkat 3 2 pangkat 3 akar pangkat 3 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 berarti 8 dikali 4 sama dengan 32 ya, 32. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Baik, untuk soal nomor 12 ini di sana ada proses adiabatik Q bernilai 0 ya. Lalu pada sistem dilakukan usaha, berarti usaha yang dilakukan pada sistem 500 negatif. Perhatikan nanti petunjuk itu ya. Jika perubahan ini maka energi dalam, berarti yang ditanya adalah delta U, dimana rumusnya adalah delta U Q dikurang W. Berarti delta U sama dengan 0 dikurang minus 500. Dapatlah delta U nya sama dengan 500 Joule. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Pada soal nomor 13 ini kita akan diajak melihat materi tentang mesin Carnot atau mesin pemanas. Di sana bahwa nilai daripada efisiensi adalah 1 dikurang T2 per T1. T1 suhu tinggi dan T2 suhu rendah. Efisiensi berapa? 50% atau 50/100. 1 dikurang T2 nya berapa? Itu yang ditanya, suhu rendah. T1 nya adalah 727. 27 tambah 273 itu berarti 1000. Ini ya. Jadi 1000 dia kalau Kelvin. Berarti ini kan 1/2. 1/2 sama dengan 1 dikurang T2 per 1000. Berarti T2 per 1000 sama dengan 1 dikurang ini pindah jadi 1/2. Hasilnya berapa? Setengah kan? Oke, dicoret, tinggallah 500. Berarti T2 sama dengan 500 Kelvin. Baik, untuk soal nomor 14. Pada soal nomor 14 kita akan melihat materi mengenai mesin pemanas juga, tetapi di sini ada 2 variabel untuk efisiensinya. Dari cerita yang pertama T2 per T1 bisa kita katakan efisiensi pertama 50%. Berarti
50/100 sama dengan 1 dikurang, di sini suhu tinggi dikasih tahu, berarti T2 per 627 tambah 273 900 ya. Pindah kemari, T2 per 900 sama dengan 1 dikurang, ini kan setengahnya ini, 1/2 juga setengah, coreklah, berarti 450, berarti T2 nya 450 Kelvin. Dengan T2 sama dengan 450 Kelvin, baru kita lanjut ke cerita 2, efisiensinya menjadi 40%. Maka dari sini bisa kita katakan nanti efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Berapa efisiensinya sekarang? 40/100 sama dengan 1 dikurang T2 nya 450 per T1, berarti 450 per T1 sama dengan 1 dikurang, ini bisa corekkan 40/100 itu kan 2/5 ya, 2/5, berarti ini menjadi berapa? Ini jadi 5/5 ya, 3/5. Baik, 3/5 berarti ini bisa coret 150, berarti T1 nya sama dengan 150 dikali 5, berarti 750 Kelvin. Yang ditanyakan adalah suhu tinggi dinaikkan sebesar. Kalau suhu tinggi dinaikkan sebesar, berarti kenaikannya berapa? Berapa kian rupanya suhu tingginya? Ini 627. Oke. Kalau dinaikkan sebesar atau mengalami penurunan ini ya, pada soal ini mengalami penurunan. Dari tadi yang pertama 900 menjadi 750, berarti mengalami penurunan berapa dia? Ya, dia mengalami penurunan berapa? Berapa selisihnya ini lagi? Berarti 150 Kelvin. Lanjut untuk soal nomor 15 yang terakhir ya. Pada soal nomor 15 ini kita diajak menyelesaikan tentang mesin pendingin. Pada konsep mesin pendingin nanti dimana nilai P itu sama dengan W per T, maka dari sini W sama dengan P dikali T. Berapa P nya? 100 dikali T nya 5 menit, 5 kali 30 berarti 300, berarti dapatlah 30.000, itu W nya. Pada konsep mesin pendingin, bahwa nilai koefisien performansi dapat dicari dengan dua rumus. Yang pertama bisa dicari dari Q2 per W, dan yang kedua dari T2 per T1 dikurang T2. Q2 yang ditanya, yang diserap ya, W nya tadi 30.000. T2 nya sudah ada, ini 273 tambah 73 200. Oke, ini suhu tingginya 227 ditambah 273 berarti 500 dikurang 200. Oke, maka Q2 per 30.000 sama dengan, ayo, berarti 200 per 300. Oke, mati 300 nya, berarti 200 dikali dengan 100, berarti Q2 sama dengan 20.000 dalam satuan joule. Bisa ya, itu untuk materi pembelajaran kita untuk persiapan ujian. Mari kita pelajari dengan baik. Sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih.